とったらあっても嬉しいね、ステューシー。言ってるんだい。俺がいただく。お前は無意味だろ、リンリン。俺の宝だ。政府に牙を向き、待てロックス、邪魔だろうじゃ。Selamat datang di segmen Ternyata Aku Tenryubito. Kali ini Dewan Dunia akan membahas spoiler chapter 1162 ya. Langsung saja kita masuk ke beberapa poin yang akan kita bahas. Untuk poin yang pertama, Sebek versus Iblis DVD dan Garling ini gimana, Sen? Nah, jadi karena ini bukan spoiler lagi ya, emang full chapternya sudah keluar, jadi kita bahas poin-poin pentingnya saja ya. Jadi poin pertamanya dari pertanyaan tersebut mengacu pada poin ini nih. Yang pertama, keluarga Devi berubah menjadi iblis dan Garling menjadi pemimpin mereka. Kemudian, Sebek berhasil menyelamatkan istri dan anaknya. Sebek berlari dan membawa mereka di punggungnya. Wah, ini jadi kejutan menarik juga ya. Dan ini kejutannya ternyata Eris itu masih hidup. Iya, dan itulah mengapa Teach itu ketika direkrut oleh Shirohige bukan di God Valley ya, melainkan di suatu pulau di North Blue kalau nggak salah, atau West Blue, gue lupa. Jadi Teach dan juga ibunya itu selamat. Dari kemarin kan kita bingung, kebingungannya itu banyak, bagaimana Shanks dan Shamrock berpisah sudah terjawab ya, dan kemudian bagaimana Teach itu selamat kan. Kita kemarin berpikir apakah Teach itu diselamatin oleh Kuma ya, oleh Nikyu dimental-mentalin gitu, dan di chapter ini ternyata memang Eris itu selamat ya, masih hidup ya. Dan menariknya itu Eris itu adalah seorang bajak laut ya. Iya, tapi ada poin yang pentingnya gini, Sen. Nanti ada di poin ini ya. Jadi katanya dia bangga menjadi klien Devi. Apa jangan-jangan Eris itu non keluarga DVD? Tapi karena menikah dengan Sebek dia akhirnya jadi DVD. Gimana? Iya kan, dari perkataan Eris juga kan dia itu bersyukur dinikahi oleh Sebek, padahal dia juga tadinya adalah seorang bajak laut ya. Dia memilih kehidupan sebagai seorang istri dan juga ibu ya. Dan memang seperti itu kan, Eris itu bukan berasal dari klan Devi di asli ya. Berhubung dia dinikahi sama Rox, makanya dia kan pakai klan suaminya kan. Klan suaminya. Dan tapi yang lebih menarik itu di poin ini itu Imu itu udah show off langsung ya. Langsung. Kemudian, jadi dia itu udah domiri versi klan Devi. Jadi semua klan Devi yang tadinya dijadiin budak untuk turnamen perburuan lokal langsung dirubah semua jadi pasukan iblis kan. Iblis ya. Tadinya gue berpikir apa itu kehendak Pi. Gue berpikir itu Imu bisa mengubah siapapun menjadi iblis. Ya. Untuk pengecualian yang memiliki nama Di itu tidak bisa dirubah menjadi iblis. Tapi ternyata tidak juga kan. Klan DVD juga bisa ternyata. DVD tetap kena ya. Tetap Apalagi kena. yang kena itu Sen ayah dan juga neneknya Sebek ya kan. Wah. Dan di sini kan Garling menjadi pemimpin, dan juga hal ya yang penting ini siapa? Semua pertanyaan di episode sebelumnya itu sudah terjawab ya. Karena di episode sebelumnya kan kita bertanya-tanya apakah Imu turun langsung, dan ternyata dia langsung turun walaupun orangnya tidak ada di God Valley ya, tapi dia udah langsung ngeluarin kemampuannya itu mengubah klan Devi jadi pasukan iblis gitu. Iblis ya. Dan hal ini menjadi masuk akal juga jika memang pertarungan puncak nanti ya memang Luffy itu melawan pasukan iblisnya Imu ya. Dia sudah melihat Imu itu merubah seseorang menjadi iblis itu gampang banget gitu. Cuma terkejutnya ini Sen, kita kan sering banget dalam kalau teman-teman ngikutin segmen Ternyata Aku Tenryubito, kita kan sering berpikir bahwa ketika Sebek itu datang dan melihat istrinya sudah meninggal, Sebek itu kan ngamuk ya kan. Dan ternyata spekulasi kita salah ya. Dan ternyata si Eris atau istrinya Sebek itu masih hidup berikut dengan Teach ya. Bahkan dalam poinnya kita bahas tadi, istrinya Sebek, si Eris dan juga Teach itu kan digendong sama Sebek dan sempat melakukan evakuasi ya. Itu kan berarti emang di luar spekulasi, mungkin di luar spekulasi kita semua ya. Dan
banyak yang menganggap jika Teach adalah dari bajak laut ya. Iya. Ya karena memang ayah ibunya bajak laut Bajak kan. laut, pure Gitu. blood bajak laut ya. Bener-bener dia itu bajak laut banget. Jadi dari DNA-nya aja udah tahu dia itu memang bajak laut gitu. Dan yang menariknya itu bener-bener kayaknya Aerys juga sudah menerima bahwa takdir Davide itu akan diburu, akan dilenyapin dan dia itu mau menikah dengan Rox gitu. Iya. Dan untuk poin pertama menarik juga sih karena Tapi ada hal yang lebih menarik lagi, Sen. Itu hal yang sering kita bahas juga. Kita kan bertanya-tanya ya, Teach itu tahu dari mana sih tentang ambisi ayahnya, tentang segala sesuatu tentang ayahnya, sedangkan Teach itu kan masih balita ya, masih kecil banget ya. Nah, kita kan waktu itu berpikir bahwa Aerys itu mati di tempat ya, mati di God Valley ya, dan ternyata kan si Aerys ini kan memutuskan untuk karena dia tidak ingin membebani Sebek ya karena Aerys tahu wah Sebek ini akan menghadapi pertarungan yang besar, yang maha dahsyat kan. Akhirnya dia memutuskan untuk melompat dari punggungnya Sebek, membawa Teach dan berkata bahwa sampai jumpa di Lulusia ya kan. Nah, berarti si Teach dan juga si ibunya Aerys ini kan berarti dia mungkin sampai ke Lulusia ya kan. Nah, berarti kan ada waktu tuh Teach kecil itu diasuh sama ibunya. Nah, apa jangan-jangan ibunya sendiri Sen yang ngasih tahu bahwa Teach, bapak kamu tuh ini di God Valley itu bapak kamu melawan ini ambisinya bapak kamu itu ini dan sehingga pengetahuannya Teach itu ya benar-benar dia dapat dari ibunya sendiri, Sen. Iya kan di segmen-segmen sebelumnya kan kita juga berspekulasi seperti itu ya. Jika Teach itu memang didoktrin sama ibunya sendiri. Karena memang gue lupa di Weekly Shonen Jump kapan di majalahnya Oda itu kan membuat sketsa saudara perempuannya Teach dan juga ibunya kan. Dan kita juga udah pernah berspekulasi kalau memang semua yang direncanakan oleh Teach dari awal bahkan dari dia kecil itu memang udah diarahin oleh ibunya. Kita kan sudah pernah ngomong di episode-episode sebelumnya ya. Bahkan untuk dia naik ke kapal Shirohige saja itu memang sudah direncanakan oleh ibunya gitu. Tapi waktu itu mah seingat gue ya, waktu itu kan kita berpikir bahwa Teach itu diomongin itu sebelum di God Valley gitu ya. Nah, dan ternyata kan ya mungkin di doktrinnya setelah God Valley-nya Sen, karena kita berpikir waktu itu Aerys itu mati di God Valley kan. Iya, sebelum kita tahu jika Teach itu ada di God Valley kan, kita sudah berspekulasi jika memang Teach itu tidak ada di God Valley. Sebelum kita tahu God Valley itu adalah kampung halaman Rox, kita kan pernah berspekulasi jika memang semuanya itu didoktrin oleh ibunya sendiri dan ternyata memang benar gitu. Jadi ini menarik banget sih ya. Ternyata berhasil mengevakuasikan diri ya Aerys dan juga Teach ini ya. Iya. Tapi kalau begitu masih ada pertanyaan berikutnya sih. Berarti pertanyaan berikutnya adalah kalau Aerys dan juga Teach itu berhasil meloloskan diri dari God Valley, berarti kan Aerys ini masih hidup ya. Nah, berarti kan masih hidup sampai Teach ini memohon kepada Shirohige untuk naik ke kapalnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana skenario Aerys ini meninggal? Itu kan masih jadi pertanyaan baru ya, karena ternyata di God Valley Aerys ini selamat dan belum mati ya kan. Ya setelah sketsa itu keluar kan menurut gua mah kita nggak tahu ya, belum ada konfirmasi juga apakah Aerys sudah mati atau belum. Yang jelas Aerys itu nasibnya sama seperti Gloriosa, jadi dia itu mengalami penyusutan badan ya, jadi nenek kecil ya. Dan memang sketsanya juga seperti itu dan kita belum tahu Aerys itu udah mati atau belum gitu. Yang jelas dia kan udah berhasil keluar dan ketika insiden God Valley dia masih muda dan ketika udah membuat sketsa itu kan dia udah tua, artinya dia masih hidup, kemungkinan besar masih hidup atau memang udah mati kita nggak tahu ya. Oh, kalau kemungkinan hidup berarti kayak setelah Aerys itu menceritakan semuanya kepada Teach dan di situ memang sudah waktunya berlayar ya. Itu memang berarti dilepas sama ibunya sendiri ya. Bahwa Teach, kau mungkin memiliki perjalananmu sendiri, maka silakan kamu arungi lautan. Kalau memang Aerys masih hidup ya. Ini menarik banget sih. Nah, tapi kalau untuk Garling nih Sen, kita Garling itu jadi bahan bulian loh Sen di media, di internet ya. Karena Garling itu sudah menghadapi Sebek sih belum ya? Belum ya, kalau di poin ini masih belum ya? Belum. Nanti kita lanjut dulu ya. Kita akan lanjut ke poin selanjutnya karena menarik banget nih guys. Untuk poin pembahasan selanjutnya adalah Kaido mencuri buah iblis Uwo Uwo no Mi dari Big Mom. Maksudnya apa sih? Jadi poinnya itu gini guys.
Kaido menjatuhkan Big Mom dengan serangan Thunder Bagua ya atau Raime Hake dan mengambil buah iblis dari tangannya dan memakannya. Jadi ini tuh poin menarik karena spekulasinya atau berita yang keluar sebelum memang flashback God Valley ini diterangkan secara detail. Big Mom itu ngasih Uwo Nomi ya kepada Kaido. Dan ternyata kan niat Big Mom itu untuk Katakuri. Iya. Ya, dan Kaido juga pintar, dia langsung Raime Hake Big Mom ya, dan langsung pinternya dia langsung makan kan itu. Bener, langsung makan di tepat setelah dia menghantam Lin anjir. Big Mom. Kan kita spekulasinya karena kan Lin itu sudah menganggap Kaido adiknya. Itu kan spekulasi yang beredar ya. Jadi kayak emang sengaja lah buat Kaido gitu ya kan. Dan ternyata tapi gue yang menarik tuh gini Sen. Ketika Big Mom atau Charlotte Lin itu berandai-andai ya, wah ini cocoknya buat Katakuri nih ya kan. Kebayang gak guys kalau Uwo Nomi model Shiryu itu dimakan sama Katakuri bakal se-OP apa anjir. Wah itu bener-bener sih sampai Big Mom itu berpikir bahwa kru masa depanku harus menjadi orang-orang yang hebat anjir. Gokil banget sih. Maksudnya Kaido itu pinter ya, karena memang Big Mom itu ngejanjiin Kaido bahwa dia akan ngasih buah iblis kepada Kaido. Tapi ternyata Kaido udah tahu nih Uwo Nomi itu buah iblis tipe apa dan kekuatannya seperti apa. Jadi daripada nungguin Big Mom ngasih buah iblis yang tidak dia inginkan gitu, jadi dia langsung merebut ya. Itu karena memang kan tapi spekulasi yang muncul bahwa buah iblisnya itu dikasih oleh Big Mom kan karena memang ketika OTW ketika awal kontekannya Big Mom dan Kaido untuk mengejar Luffy, Big Mom itu selalu menyinggung masalah balas budi ya, hutang budinya Kaido, dan dari situlah banyak spekulasi jika memang Big Mom itu yang memberikan buah iblis Uwo. Dan ketika awal flashbacknya juga kan Big Mom yang memang Kaido-nya selalu nagih janjinya Big Mom yang ingin ngasih buah iblis, tapi ternyata faktanya Kaido yang ngerebut kan gitu. Ngerebut ya sendiri ya. Karena tahu Big Mom ini jangan-jangan nanti berubah pikiran anjir. Tapi yang lucunya itu ya setelah dia menghantam dan akhirnya makan dan ternyata siluet yang Yonko itu Sen. Itu kan diambil ketika Kaido itu waktu makan buah Uwo Nomi itu anjir. Ini kocak banget sih ya. Nah, tapi gue punya pertanyaan yang serius Sen. Kan harusnya ya ketika seseorang memakan buah iblis itu kan perlu waktu untuk adaptasi ya kan. Ya harusnya kan perlu waktu untuk adaptasi lah ya. Nah ini Kaido itu langsung bisa bertransformasi menjadi bentuk naga, itu menurut lo gimana sih? Itu mah masuk akal ya, karena memang orang-orang yang mengincar buah iblis Pak, kan buah iblis itu ada buku ensiklopedianya ya. Jadi kita tahu buah iblis ini tuh kekuatannya seperti apa, buah iblis ini kekuatannya seperti apa gitu. Dan hal itu sudah ditunjukkan oleh Bleach ketika dia mencuri gura-gura. Dia kan udah nggak kebingungan. Cara gura-gura tuh kayak gini, ya Kaido juga seperti itu karena dia sudah tahu kekuatannya seperti apa gitu. Nah, orang-orang yang tidak mengetahui kekuatan asli dari buah iblis tersebut apa dan juga harus butuh adaptasi itu, contohnya Kaku dan juga Khalifa ketika mereka awal memakan buah iblis di Enies Lobby. Bahkan Kaku nggak tahu nih jerapah ini bisa ngasih buah kekuatan apa kan gitu. Kalau untuk Kaido menurut gua karena memang dia itu udah masuknya bajak laut yang udah senior ya, walaupun usianya pada saat itu udah masih muda banget ya. Tapi menurut gua dia udah tahu. Makanya dia tahu Uwo Nomi nih, makanya gua harus curi gitu. Langsung bang di tempat. Dia tahu kekuatannya seperti apa gitu. Tapi gini bentar langsung ini ya. Tapi yang lucunya itu apa ya? Kaido itu kan langsung OTW ya setelah dia menjadi bentuk naga, itu kan langsung OTW ke tempatnya Rocks dan juga Shirohige ya. Iya, dan itulah kerennya Kaido ya. Kalau misalkan untuk Kaido kan dia itu bukan hanya sekedar manusia biasa, dia adalah ras Oni dan juga ras yang sangat spesial karena baru 2 orang ya yang teridentifikasi sebagai ras Oni ya, Kaido dan juga Yamato ya. Untuk balik ke tadi adaptasi untuk kekuatan buah iblisnya sendiri, menurut gua balik lagi ke Kaidonya. Mungkin karena emang Kaidonya orang yang hebat. Iya, karena dia orang yang kuat gitu. Makanya kekuatan itu mah gampang gua ngendaliinnya gitu. Apalagi gue tuh ingat percakapan antara Shirohige dengan Kaido dan ya Shirohige kan punya kekuatan gura-gura Nomi ya. Kaido itu aku tuh berandai-andai suatu saat aku bisa punya kemampuan katanya kan. Yang ini ya setelah Shirohige ngancurin satu pulau. Iya, yang waktu itu ada Kyo yang masih rame-rame tuh berandai-andai kalau suatu saat andai saja aku tuh punya kemampuan buah iblis katanya. Nah makanya
ketika Kaido itu datang ke Rocks ya, itu kayak bocil banget anjir. Guys, lihat deh ya, bentuk-bentuk tubuh gue nih guys yang sudah menjadi naga tuh ya. Akhirnya gue sudah memiliki kemampuan katanya, langsung flexing kepada senior-seniornya anjir. Dan dari sini kita bisa tahu ya bagaimana jadinya jika Kaido tidak dicegat oleh Shanks dia datang ke Marineford. Mungkin Marineford itu sama ya, God Valley jilid 2 ya. Jadi pastilah angkatan laut itu ya posisi udah kewalahan melawan Shirohige kan gitu, ditambah Kaido baru datang. Dan munculnya chapter ini itu kita berkat bener-bener Kaido itu bener-bener di show off lagi atau mendapat spotlight lagi ya. Jadi respect gini, ketika arc Wano selesai, Oda kan ngomong Luffy akan bertemu musuh-musuh yang lebih kuat dari Kaido. Dan memang Gorosei dan juga Ksatria Suci, tapi fakta itu langsung dikonter sendiri oleh Odanya sendiri. Iya, oleh Odanya sendiri dan di chapter ini gitu. Jadi Kaido itu bukan sembarang orang biasa ya, dia itu benar-benar di God Valley memiliki peran. Iya, memiliki peran besar malah. Banyak teori kan di sebelum chapternya keluar Kaido itu kabur. Iya, kabur ya. Ternyata tidak. Makanya bertarung. Gue tuh justru respect banget anjir, gue jadi kagum loh sama sosok Kaido ini ya, loyalitasnya, dimana dia tuh berani pasang badan ya kan demi sang kapten. Tapi yang mau gue sorot itu ini loh Sen, ketika sosok Sebeknya, ternyata Sebek itu begitu wise ya, begitu bijaksana ya. Ketika di sampingnya itu ada Shirohige, Sebek itu kan berkata bahwa ini tidak akan ada untungnya buat lo ya kan, ngomong ke Shirohige ya. Apa lo mau tetap ngebantu ya kan? Itu kan membuktikan bahwa Sebek itu tidak pernah memaksa krunya loh Sen. Sebek itu tidak pernah ayo kita langsung solo lawan raja terakhir gitu ya kan. Nggak mau dipaksa, ternyata kan tidak, malah ngewanti-wanti ya. Ini tuh jujur nggak ada manfaatnya atau hal baik buat lo, apa lo yakin mau tetap ngebantu? Dan jawabannya Shirohige kan keren banget kan. Jawabannya Shirohige kan udahlah nggak usah nggak usah ngerasa ini, karena aku tuh sering banget dibayarin minum sama lo. Itu kayak kedekatan sebagai bestie ya, sebagai temannya tuh kental banget ya. Tapi gue salunya Kaido sih. Kaido itu makan reaksinya Rocks ketika Kaido show off bentuk naganya. Rocks itu kan berkata bahwa wah itu cocok banget buat lu, kayaknya baru kali ini deh gue tuh ngelihat lu tuh sesenang ini, kata si Rocks ya kan. Lu keren banget sih. Mungkin ini ya kita lanjut dulu mungkin ya kalau kita lanjut dulu ya. Oke. Nah ini kita langsung lanjut ke poin pembahasan selanjutnya guys. Nah, di sini Haki Sebek mampu menghentikan regenerasi Ksatria Suci. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi pertanyaan ini muncul berkaitan dengan poin ini, guys. Saturn memperhatikan dari atas gunung dan berkomunikasi dengan Imu. Kemudian, Sebek bertarung melawan Garling yang memimpin pasukan iblis keluarga Devi. Tetapi, Sebek mengalahkan mereka semua. Garling batuk dan muntah darah terkena serangan Sebek. Kemudian, Garling terkejut karena regenerasinya lambat, sama seperti ketika Somers yang ditebas Gaban di Elbap. Wah, keren banget ya. Haki Sebek mampu menghentikan, wah easy win banget ya Sebek ya. Iya, jadi balik ke yang tadi ya, ternyata Garling itu benar-benar dijadiin jokes ya di mana-mana. Tapi kita juga tidak bisa meremehkan Garling ya. Garling ditebas seperti itu ya karena lawannya Sebek. Sebek bener. Garling tetap menurut gue tetap karakter yang kuat ya. Kalau misalkan diukur level kekuatannya, mungkin dia itu ya level kekuatannya kalau disamain sama orang-orang di zaman itu ya level kekuatan Garling itu hanya ada di ini level wakil kapten saja, sama seperti Rayleigh, Gaban gitu ya. Bener ya. Ya dari semua fakta yang muncul di flashback God Valley, ya kita tahu lah Sebek itu kekuatannya di atas Garp dan juga Roger dong itu. Apalagi sebelumnya dia ngancurin ini gerbang keadilan, ngancurin tuh dengan satu tebasan aja tebasan gitu. Langsung hancur ya kan. Apalagi sekedar Garling aja. Ya itulah menurut gue juga salahnya para Ksatria Suci. Mereka itu terlena dengan kemampuan sendiri menurut gue. Iya benar, karena dia ngandelin banget regenerasinya. Iya, regenerasi. Jadi nggak apa-apa gue ditebas-tebas juga nanti juga pulih sendiri gitu. Dan ternyata dia terkejut kan. Terkejutnya karena memang hakinya Garling hakinya Sebek itu bisa memperlambat proses regenerasi.
Itu. Oh berarti kalau untuk ini yang akan diajarin sama Gaban itu berarti memang tingkatan haki advance yang semua orang juga tahu ya saya. Iya, mungkin kan gini, tadinya ketika Kaido menjelaskan haki advance, bukan Kaido, tapi manganya itu menjelaskan haki advance. House Hoku haki advance itu adalah ketika penggunanya bisa melapisi atau mengkombinasikan House Hoku haki dengan serangan atau senjata. Iya. Dan ternyata ini ada yang lebih advance lagi gitu. Jadi setelah dipadukan dengan senjata atau serangan bisa menghentikan proses regenerasi gitu. Tapi gue menarik sih sama poin yang lu katakan bahwa Holy Knight atau Kesatria Suci ini terlalu ngandelin banget regenerasi ya. Gue jadi inget panel ini Sen. Yang ketika Shirohige nebas terus nggak sengaja nolong Dragon tuh. Iya. Itu kan sama siapa namanya Movie ya? Iya, Mafi. Movie ya, Movie ya itu ya. Sensei Mafi itu kan langsung kebelah. Nah, yang ngamuk itu apa? Lilin. Iya. Anjing lu main serang-serang aja lu kalau kena gue bisa jadi kebelah jadi dua kata Lilin kan. Nah, itu membuktikan perbedaan antara Holy Knight sama manusia kuat biasanya ya. Manusia kuat biasanya itu karena dia tidak punya kemampuan regenerasi. Jadi bener-bener self defense-nya tuh kuat. Karena dia ya jangan sampai ketebas ya kan. Iya. Nah, tetapi kalau untuk Holy Knight gitu karena dia ngerasa ditebas juga regenerasi lagi, jadi kayak terlihat lemah banget ya. Ya bisa kita lihat lah dari episode terbaru kayak Saint Saturn itu kan. Kayak sengaja pasang badan dipukul karena ngerasa bisa regen lagi. Tapi itu kan malah jadi cerobohnya mereka. Iya. Ya itulah ketika ini juga kan ketika Saturn ngeluarin ini apa racunnya dan Luffy jadi pemain baseball kan dibalikin. Pada saat itu kan Saturn sendiri itu bukan serangan yang cepat. Kemudian ya pasti sekelas Gorosei itu menguasai Kenbun Haki. Nah, pasti. Di situ bahkan Warkuri juga, Warkuri dan juga Saturn tidak ada sedikit gerakan pun untuk menghindar. Malah mereka tuh ya udah kayak serang aja gitu dan ternyata memang bisa regenerasi lagi. Jadi menurut gua mereka itu terlalu sombong dengan kekuatan mereka sendiri ya gitu. Terlalu pede dengan kekuatan sendiri. Malah kekuatannya jadi kelemahannya juga ya. Iya. Tuh bayangin kalau Luffy udah nguasain haki yang bisa nge-slow regen, wah udah habis banget. Ya ini aja kayak Garling, misalkan sekarang dia ditebas oleh Sebek dan muntah darah ya. Kalau misalkan Sebek orangnya maniak seperti Shiryu, ya, dibelah misalkan seperti ini aja, seperti Somers ketika ditebas Gaban ya. Itu baru satu tebasan. Kan dicincang-cincang gimana ya? Cincang kepalanya di bawah Sen. Mereka bukan bagi bisa langsung. Ini lagi. Bagi itu meskipun sama badannya terpisah jarak berapa jam berapa hari juga kalau ketemu tuh bisa nyatu lagi. Ya, bahkan ketika dia ditebas bener-bener perpis gitu, bener-bener kecil-kecil banget ya langsung itu lagi karena gitu. Itu bukan regen ya. Nah, dan unik nih, jadi apakah memang buah bara-bara Nomi itu lebih hebat dari kemampuannya bukan cuma membelah diri tapi itu level advance-nya dari regenerasi ya. Bisa jadi itu karena yang nggak ada effort ya itu kan jadi partikel gitu ya kalau bagi ya. Makanya keren banget. Iya bayangin kalau si Garling itu dicincang kecil-kecil kepalanya di bawah aja udah mati. Iya. Nah, jadi kalau misalkan ini kekuatan regenerasinya Kesatria Suci kalau di Indonesia itu rawa rontek kan. Bener rawa rontek anjir bener rawa. Nah, jadi kalau misalkan Garling atau siapapun pengen ngebunuh kan ditebas tetap hidup, ditebas tetap hidup ya sama seperti iblis-iblis di Demon Slayer ya. Jadi tebas kepalanya, masukin kotak, masing-masing dipisah-pisah badannya. Sama kayak cara ngalahin Mak Lampir gitu. Iya kan gitu. Mak Lampir kan gitu. Katanya kan Mak Lampir itu kan dikubur tubuhnya itu bisa-bisa jadi 7 kan gitu. Kan ada peti, ada bagian tangan, ada bagian kepala, ada bagian tubuh. Nah, rumornya ya kalau itu tuh dibuka lagi petinya terus nyatu lagi, ya hidup lagi anjir. Berarti itu cara ngalahin Kesatria Suci ya dan cara ngalahin Hidan kali ya, Hidan di anime gitu. Naruto gitu ya. Yang prima kecincang-cincang ketumpuk ya udah nggak bisa nyatu lagi. Seisi itu anjir. Mantep banget nih. Ini tentang haki Sebek berarti ya luar biasa banget ya. Iya dan memang mungkin itu adalah kekuatan yang ini ya, kekuatan yang hampir semua generasi lama itu kayaknya punya ya. Iya bare minimumnya harus punya itu gitu. Dan kalau misalnya kalian bingung mengapa Kaido dan juga Shirohige tidak memiliki haki yang advance seperti itu dan tidak diperlihatkan karena memang Shirohige pertama kematiannya itu terlalu cepat ya untuk jadi
Shirohige mati itu ketika Haki benar-benar belum terlalu diekspos oleh Oda gitu. Kalau kalian perhatikan di beberapa pertarungan, di beberapa serangan Shirohige di Marineford, serangannya itu pakai Haki gitu. Karena memang usia aja ketika Shirohige ngeluarin gura-gura yang tidak bisa menghancurkan temboknya angkatan laut kan, itu gara-gara itu aja, umur aja. Mungkin kalau misalkan sampai sekarang Shirohige itu masih hidup ya, lebih OP lagi, lebih OP dari di Marineford gitu. Ya dia udah nggak sakit-sakitan ya. Kalau Garp itu kan ya mungkin ini jadi ngomongin berbandingin Garp sama Shirohige ya. Mungkin karena Garp itu secara fisik dia sehat, dia fit, bahkan sampai tua pun dia masih bisa ngeluarin kayak masa prime-nya ya. Lu bayangin kalau Shirohige itu waktu di Marin nggak diimpus anjir, nggak sebelumnya nggak sakit-sakitan gitu kan. Oh bakal lebih barbar lagi. Iya, tapi menurut gue itu gara-gara perbedaan gaya hidup. Bisa jadi Shirohige itu terlalu slow living. Iya Shirohige. Ya jadi pesta cuma di Moby Dick, muter-muter laut. Terus banyak cewek nuangin arak. Coba Garp kayaknya nggak mabuk ya. Mabuk untuk jadi gini, lucunya tuh ketika gue ngupload jika Garp itu adalah angkatan laut terkuat dan ngebandingin dengan Shirohige, banyak yang komen Garp tidak terlalu banyak alkohol. Menurut gua alkohol itu nggak terlalu pengaruh dah. Nah bedanya Garp di usia tuanya dia kan tidak pensiun ya, dilarang pensiun untuk melatih generasi baru. Di flashbacknya Kobe, di flashbacknya Kuzan, Garp itu tiap hari latihan terus, makanya kondisinya fit terus gitu. Itu ya gara-gara perbedaan hidup aja. Jadi Shirohige terlalu banyak slow living, terlalu banyak santai, kurang gerak aja. Iya, kurang gerak gitu. Sekalinya gerak langsung Marineford gitu. Marineford bener anjir. Inilah alasan kenapa orang itu kalau udah tua itu harus dikasih kegiatan aja. Iya, kalau nggak ada kegiatan tuh ya kan Shirohige tuh. Percuma punya gura-gura. Tapi kondisi fisiknya udah melemah. Garp kan sampai sekarang masih terus latihan. Bener gitu. Ya. Soalnya gue inget juga Sen. Kalau Shirohige kan dari dulu ada masalah nih ngutus wakil kaptennya ya kan, kayak misalnya nyuruh buat ini ya, kayak buat ngejar Teach gitu ya. Dianya kan tetap di situ aja, di Moby Dick aja, nongkrong aja. Bener sih, jadi bukan karena faktor ini ya. Faktor gaya hidup aja, gaya hidupnya Shirohige dan juga Garp itu beda. Kalau Garp itu kan aktif, Garp itu kan kayak sering berkunjung ke sana kemari. Jadi nggak cuma di kapal gitu ya. Kayak nengok Luffy, didik Luffy waktu kecil, ya kan? Bahkan libur aja dia itu balik ke desa Fushia ya. Yang latih Luffy, tetap latihan. Paling dia itu sama, Garp juga kan sering minum ya. Dan makannya juga sering. Garp itu kan sering minum-minum sama Dadan gitu. Cuma alkoholnya menurut gue ya kayak alkohol semua umum lah. Cuma di Indonesia aja kan alkohol yang tidak umum. Iya benar. Itu udah menghangatkan badan juga, sumber energi ya. Iya, apalagi hidup yang hidup di laut kan butuh banget anjir. Jadi untuk masalah Haki Sebek ini ada yang mau Nah tapi gue penasaran Sen, ini ngomongin Sebek sama Hakinya ya. Ini gimana cara, apakah nanti Harald itu akan ke Gun Valley ya? Nah kan baru dimulai nih ya. Iya. Pertarungannya baru dimulai nih. Bahkan ya belum dimulai ya. Iya. Baru udah head to head lah ya. Iya. Baru ketemu sama imunya ya. Untuk Harald sendiri, gue juga pusing karena memang Harald itu kan posisi perahunya dekat dengan Gun Valley ya. Apakah dia masih nunggu gitu? Skenario masuknya Harald ini penasaran banget sih anjir. Bakal kayak apa ya? Nah ini lagi-lagi ya, ternyata aku dan Ribet mah isinya spekulasi semua ya. Iya. Kita ngobrol biasa aja. Ngobrol aja santai. Jadi teman-teman juga boleh komen ngedebatin isi obrolan kita ya. Apa jangan-jangan ya Im Sama itu terdesak anjir. Terus Harald datang. Ya bisa jadi. Iya kan? Iya. Kayaknya kalau Im Sama se-OP itu dan bisa isi win lah ya meskipun tryhard dikit ya, bisa ngalahin Kaido, Shirohige dan juga Sebek. Itu kan nggak ada alasan Harald datang dong. Iya ya, kalau gitu masuk akal ya. Soalnya gini, ketika Sebek nyerang Garling, itu seperti Shanks kamu Sarikid. Iya, kayak tebas ditinggal. Iya, gapnya itu jauh banget. Jauh banget gapnya. Itu seorang Garling. Pemimpin Guards Knight dan calon terkuat untuk mengisi kekosongan Gorosei. Yang kekuatannya hanya di bawah Im Sama. Iya. Berarti kan kekuatannya kan Garling itu memang karakter kuat gitu. Iya, sayangnya ketemu sama Sebek. Berarti kan Sebek sekuat itu. Kalau memang Imu terpojok ya wajar menurut gua anjir. Wajar banget. Soalnya kenapa gue bilang Imu terpojok, pertama ya, kalau one on one aja Sebek sama Imo, gue rasa pertarungannya akan sengit.
ya kan, ditambah ini ada Shirohige, ada Kaido, dan Shirohige dan Kaido itu tidak takut, meskipun Shirohige dan Kaido tahu bahwa resikonya adalah mati ya kan, nyawanya sendiri, tapi kan ketika ada panel itu berhadapan-hadapan Sen, ya meskipun panar atau apa ya, tapi kan yakin loh mereka itu bisa loh menang. Enggak, poin yang paling pentingnya itu Sebek segitu kuatnya ditemani oleh Shirohige dan Kaido. Shirohige dan Kaido itu di masa prime-nya. Di masa prime-nya lagi tanggal lagi membara-membaranya. Bahkan gini, Kesatria Suci punya regenerasi. Kalau kalian nonton ulang lagi atau baca ulang manganya ketika narator mengatakan kematian Shirohige, orang yang dijuluki sebagai manusia terkuat di bumi, luka tembakan sekian, luka tusukan sekian, bahkan gue hitung itu lebih dari 100 luka. Ya, berikut dengan luka dari Sakazuki yang di sini yang ngilangin setengah kumisnya kan gitu. Itu dari situ kan kita tahu di usia tuanya daya tahan tubuhnya Shirohige itu masih kuat kayak gitu anjir. Gimana di usia prime ketika di God Valley gitu. Apa jangan-jangannya julukan kalau Shirohige apa manusia paling kuat? Manusia terkuat di bumi. Kalau Kaido kan makhluk paling kuat. Apakah julukan itu setelah pasca God Valley ya? Bisa jadi. Karena bisa survive anjir melawan Im sama. Karena dari awal kan memang kalau New Gate kan dia itu manusia pure, manusia biasa, bukan ras tertentu ya. Kalau misalkan Kaido kan memang ras Oni, makanya makhluk, dan banyak yang debatin ya, dan gue tanya makhluk terkuat dan juga manusia terkuat, siapa yang terkuat? Ya kalau menurut gue ya manusia lah, kalau menurut gue mah. Nah jadi kan ini kan perdebatan fans yang tidak ada habisnya sampai sekarang. Padahal gitu. Ya nggak usah didebatin ya. Ya kalau kayak gitu manusia terkuat, makhluk terkuat, ya itu lebih ke spesifikasinya aja sih. Ya kalau misalkan kita digolong-golongin ya makhluk terkuat dong. Soalnya manusia juga makhluk. Gitu. Tapi kalau kita mau debatin lebih luas lagi ya manusia terkuat itu kalau Garp belum dapat julukan pahlawan angkatan laut, manusia terkuat itu Garp anjir. Soalnya buktinya satu kali pukulan manusia dan makhluk terkuat kabur. Soalnya ini kalau manusia spesifik manusia ya kan non buah iblis anjir, kurang manusia apa lagi. Jadi enggak, momen di chapter kemarin ketika Garp datang dia mukul tanah Shirohige, Kaido dan juga Big Mom kabur. Jadi yang kabur itu pertama manusia terkuat di bumi, makhluk terkuat di bumi, dan bajak laut wanita terkuat di dunia. Raksasa lagi ya. Tiga-tiganya itu kabur. Anjir. Sama deril manusia tanpa buah iblis loh. Kosongan ibaratnya anjir. Nggak pakai senjata, nggak pakai kemampuan buah iblis. Ya bener-bener sih. Mungkin kita lanjut dulu ya. Nah, kita lanjut lagi.